terkait dengan kasus perceraian yang ada di Kota Palembang ini, mengapa bisa terjadi, lalu didominasi akan masalah apa, dan siapa dan bagaimana untuk menyikapi kasus perceraian yang terjadi di Kota Palembang. Saat ini kita telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Panitera Pengadilan Agama Palembang, ada Bapak Yuli Suryadi. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Yuli. Waalaikumsalam. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yuli, kita langsung berbincang, Pak. Ya, Sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Yuli, terkait dengan ya, paket berita yang baru saja disajikan ke pemirsa ini dengan kasus perceraian yang terjadi di Palembang. Hingga triwulan ketiga ya, aja ini jumlahnya sudah mencapai 2.306 kasus ya, Pak ya. Nah, mungkin Bapak betul, betul. bisa meng-highlights dulu, Pak, di perbincangan kita, mengawali perbincangan ini, mungkin seperti apa, Pak, untuk mengenai triwulan ketiga ini, laporan dari rilis dari Pengadilan Agama Palembang mengenai 2.306 kasus. Apa memang ini adakah peningkatan atau penurunan justru dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama? Silakan, Pak Yuli. Ya, perlu kami sampaikan bahwa sebanyak 2.306 perkara itu bermacam-macam, bukan saja perceraian, tetapi juga ada harta bersama, ada perkara waris, kemudian ada poligami, kemudian ada juga isbat nikah, penetapan ahli waris dan macam-macam. Tetapi Oh, artinya yang paling dikonfirmasi, Pak. booming, ya, Berarti baik, ya, maaf Pak Yuli, berarti diralat ya. 2.306 kasus itu bukan semuanya perceraian. ya, betul betul, bukan. Baik. Tetapi memang yang paling banyak itu perkara perceraian, Oke, 80 kalau sampai ditotalin 90% dari itu. oh Sekitar 80 90%. sampai 90% itu memang perkara perceraian. Sekitar 2 ribuan lah ya, Pak ya. Ya, kurang kurang lebih dari 2.000 lah. Karena Baik, baik. kalau 90% aja udah berapa kan? Nah, itu Nah, adakah peningkatan atau penurunan justru Pak dibandingkan tahun lalu di periode yang sama di September tahun lalu di misalnya? periode ini sampai bulan September ini itu ada tren penurunan. Kalau di September tahun 2023 itu ada 1.889 perkara perceraian. Perkara perceraian itu yang kita tangani, yang kita putus. Sementara sampai September ini ada 1.722 perkara yang kita Baik, selesaikan. Jadi ada baik, penurunan 167 perkara yang baik. diterima oleh Pengadilan Agama Ya, Palembang. walaupun tidak terlalu signifikan, namun ada tren penurunan. Nah, kalau bisa Ya, disikapi dan juga dievaluasi akan tren penurunan ini oleh karena apa, Pak Yuli? Bapak bersama tim mendeteksinya seperti apa? Ini mungkin pertama bisa jadi oleh karena masyarakat sudah melek hukum sehingga kesadarannya cukup tinggi, mungkin betapa pentingnya keutuhan rumah tangga. Tapi mungkin juga pengaruh dari surat edaran Mahkamah Agung Perma nomor ya? 3 tahun 2023, tema. Surat edaran Mm-mm. Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 yang berbunyi bahwa perceraian itu eh, dapat Baru bisa diajukan. diajukan apabila telah berpisah secara nyata itu 6 bulan namanya atau telah terjadi KDRT. Jadi kalau dia terjadi KDRT boleh di bawah 6 bulan. Tetapi kalau dia cuma perselisihan maka dia harus pisah rumah itu minimal 6 bulan. Oke, Mungkin itu artinya mungkin dikarenakan salah ada satu aturan juga. baru ya. Kalau dulu 3 bulan ya Pak ya, setahu saya ya, Pak Yuli. Ya, di bawah itu bisa. Baik. Iya, Nah, bisa Pak di bawah Yuli, 6 bulan bisa diajukan. Iya, baik. Akan adanya peraturan Mahkamah Agung Perma ini yang menyatakan bahwa boleh bisa mengajukan tema Pak, perceraian tema. jika Surat edaran Mahkamah Agung. Ya, surat edaran Mahkamah Agung ini edaran. baru Ya, bisa baru bisa melakukan atau pengajuan perceraian gugatan cerai itu ketika dia sudah berpisah 6 bulan. Untuk mengetahui bahwa ya. dia sudah berpisah 6 bulan atau pisah rumah 6 bulan itu bagaimana, Pak? Kan nggak bisa, Oke, nanti buktinya dari mana dia udah berpisah 6 bulan begitu, Pak Yuli? di persidangan nanti hakim akan menanyakan. Akan ditanyakan kalau dia berbohong pasti ketahuan oleh hakim. Apalagi nanti saksi-saksinya diperiksa itu pasti ketahuan udah berapa lama dia pisah. Mudah Baik, si baik. hakim itu profesional. Iya. Baik, Pak Yuli, dari informasi yang Anda terima sekaligus mungkin Anda bisa mengevaluasi ya dari sekitar 1.800-an kasus perceraian yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang. Ini rata-rata penyebab kasus perceraiannya oleh karena apa, Pak? Timbulnya gugatan ini, Pak?
Eh, Kami Pengadilan Agama Palembang telah mencatat akibat perceraian yang paling menonjol yaitu perselisihan terus-menerus. Jadi Spesifiknya perselisihan Pak, terus-menerus perselisihan ini karena apa Pak? Spesifiknya. macam-macam kalau perselisihan kan, tetapi ada lagi urutannya ke bawah lagi. Jadi masalah ekonomi ada tahun 2024 ini 1137 itu perselisihan terus-menerus, cekcok lah ya, dengan bermacam permasalahan. Kemudian masalah ekonomi ada 125 perkara. Kemudian KDRT ada 66 perkara. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain itu ada 31 perkara. Ada karena judi juga ada 12 perkara. Jadi Oh ada ya. urutannya ada begitu. Terdeteksi Artinya di aplikasi kita. baik, baik. Kalau yang sering marak beritanya kan Pak, sering banget orang-orang ini mengajukan gugatan cerai ini suami istri berpisah hanya karena permasalahan judi online. Tapi ternyata di data Bapak hanya ada 12 tadi Pak ya kalau nggak salah ya. Ini Pak, kadang-kadang di dalam pengajuan awal mereka tidak memasukkan Pak. Yang 12 Hmm, ini terdata ketika dia mengajukan perceraian itu di awal sudah disebutkan. baik. Jadi ada yang Tetapi secara di dalam, oke. ya sebenarnya mungkin banyak. Ketika digali di persidangan itu Baru muncul ketahuan masalah muncul. judi, Baik, baru tapi ketahuan. untuk Tapi secara formal itu ada 12 yang diajukan. Tetapi baik, tidak baik. menutup kemungkinan ada juga banyak juga ketika Paham, dalam paham. persidangan yang sesungguhnya. Ya, Baik, 12 kasus secara formal, informalnya mungkin lebih banyak dari situ. Tapi iya, Pak Yuli, saya ingin menggarisbawahi tadi ada kasus KDRT yang juga ternyata tidak terlalu banyak. Apakah tadi Bapak mengatakan kan didominasi yang paling utama ini karena kasus karena perselisihan. Nah, bisa nggak Pak mungkin iya. dispesifikkan perselisihan itu juga salah satunya karena KDRT? Bisa jadi Pak. Kadang dia akumulasi Pak di situ. Jadi yang mengajukan nyata-nyata itu ada 60 perkara, 66 perkara yang nyata-nyata KDRT di situ, terbukti KDRT gitu. Nah, yang perselisihan terus-menerus ini biasanya permasalahannya banyak, bukan Oke. bukan bisa pihak ketiga yang ikut Perselingkuhan campur, lah baik begitu ya keluarga Pak ya, kalau maupun agak ekstrimnya ya Pak perselingkuhan ya. bisa jadi ada di Baik. dalam, ada juga masalah ekonomi, ada juga KDRT, jadi dia kompleks sehingga dia muncul perselisihan terus-menerus itu. Kalau bahasa kita sih cekcok lah gitu. Cocok ya, baik. Pak, itu kan kalau dari kasus perceraian, Pak. Kalau mungkin Bapak punya data juga. Di kasus perceraian yang Ya, ada di kota Palembang ini, mungkin Bapak bisa memapping di wilayah kecamatan mana, Pak, yang didominasi kasus perceraian, Pak? Eh, berdasarkan aplikasi yang ada di kami, secara singkat dapat kami sebutkan bahwa Ilir Barat satu itu yang mendominasi banyaknya angka perceraian Dengan jumlah? di tahun 2000. Ya, ini rata-rata ada hampir 15 perkara setiap bulan dari wilayah Ilir Barat satu. Oke, artinya lumayan banyak di Ya, sana. Kalau dari itu paling segi banyak. usia, Pak, usia yang mengajukan gugatan, itu rata-rata Usia yang ya, usia yang mengajukan ini rata-rata yang paling banyak itu usia 26 sampai 35 tahun. masih muda ya? Iya, masih muda. Oke, Itu yang gen terbanyak milenial ya? antara 26 sampai 35 tahun. Generasi milenial berarti ya. Nah, kalau Iya. untuk ya kalau untuk laki-laki atau perempuan, Pak, yang lebih banyak mengajukan pihak laki-laki, pihak perempuan? Yang paling banyak itu pihak perempuan, Pak, dengan perbandingan 4 banding 1. Perempuan 4 yang mengajukan, pihak laki-laki 1 yang mengajukan. Jadi 4 banding 1. Oke, lebih banyak perempuan yang lebih banyak mengajukan ya. Nah, Betul, betul. baik, kalau untuk kasus perceraian ini Bapak punya datanya lumayan cukup banyak. Tapi ada nggak Pak data yang rujuk Pak kalau di pengadilan agama? Mungkin bisa mengedukasi juga menginformasikan ke kita Pak. Jangan-jangan untuk angka rujuk lumayan banyak juga jangan-jangan. Kalau proses di Pengadilan Agama Palembang ini, eh, kita kan adanya mediasi ya. Mediasi itu ajang untuk merujukkan mereka lah ya. Betul. Ketika pihak itu semuanya datang, suami dan istri itu datang.
Tapi rata-rata itu kalau pihak perempuan sudah mengajukan ini kayaknya sudah deal, sudah final kayaknya. Jadi sangat kecil sekali, 0,0 sekian persen itu terjadinya mereka tuh damai kembali, berumah tangga kembali. Nah, masalah rujuk itu haknya Kementerian Agama yang punya data. Tapi Bapak sempat mendengar mendengar kabar mungkin ada selentingan, apakah cukup banyak juga di Kementerian Agama yang rujuk, Pak? Ah, ya, itu saya nggak punya data jadi nggak berani Baik, bicara karena khawatir baik. nanti melampaui, Pak melampaui Yuli, kewenangan. Pak Yuli, saya Iya, tertarik Bapak tadi bilang sangat-sangat jarang gitu ya, atau hampir dikatakan tidak ada bisa yang dari upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama untuk membuat mereka berdamai atau bersatu kembali. Tapi ada Pak di tahun ini, ada, Pak. Iya, ada, tapi nggak nggak signifikan, Pak. Karena tidak biasanya signifikan. pihak Mm-mm. perempuan itu kalau dia sudah mengajukan itu sudah akumulasi, Pak. Akumulasi permasalahan sehingga meledak ke Pengadilan Agama Palembang. Makanya ketika kita mediasi itu jarang sekali mereka akan berdamai. Baik, baik. Pak Yuli, ada juga nggak Pak, Bapak punya data yang bisa di-share ke kita Pak ya? Mungkin ada dari yang suami istri ini mengajukan gugatan perceraian, di data ternyata orang yang sama ini sudah pernah beberapa kali mungkin mengajukan gugatan yang sama. Ada nggak Pak? Atau dia pernah menikah beberapa kali dan melakukan gugatan cerai terus gitu? Ada Pak datanya? Eh, Sampai sekarang itu kami tidak punya data pasti yang mereka pasangan yang sama melakukan perceraian, kemudian kawin baru lagi mengajukan perceraian. Kami tidak punya data. Tapi itu sangat langka terjadi di Pengadilan Agama Palembang. Ada, tapi kita nggak punya data karena menurut kami itu sangat minim sekali datanya. Untuk mendeteksi aplikasi kami juga belum mumpuni untuk itu. Baik, baik. Tentu kasus perceraian ini tidak diinginkan oleh semua pihak ya Pak ya. Namun ini adalah jalan keluar terakhir begitu ya untuk sebuah rumah tangga. Kalau yang jadi korban pasti adalah anak-anak. Nah, kalau dari pengadilan agama menyikapi hal ini khususnya mengenai hak asuh begitu Pak. Seperti apa Pak yang ada di pengadilan agama terkait dengan permasalahan hak asuh anak pasca perceraian? Hak asuh anak itu kalau menurut undang-undang adalah hak ibu. Itu bisa ditarik dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya memang ibunya perempuan yang tidak baik, sering keluar malam, atau sering menyiksa anak, mungkin kemudian ada gangguan jiwa atau gangguan emosional. Itu kalau pihak bekas suami mengajukan, kemungkinan untuk dikabulkan hak asuh anaknya ke pihak suami, bekas suami, itu bisa bisa terjadi kalau terpenuhi syarat-syarat yang memang merugikan kedudukan si bekas istri untuk mengasuh anak tersebut. Nah, di pengadilan agama Palembang Pak, apakah cukup banyak Pak yang permasalahan hak asuh ini Pak? Eh, Sangat sedikit, Pak. Pada dasarnya mereka sudah apa? Sepakat Sudah sendiri ya. sepakat untuk ya paling dalam tahun ini setahu saya baru ada 2 perkara, Pak, yang mengajukan perebutan hak asuh anak itu. Baik, Pak Yuli, kalau untuk berapa lama usia pernikahan lalu dia mengajukan gugatan cerai, Bapak juga punya data Pak? Yang paling minim berapa bulan dia menikah atau baru hanya 6 bulan pernikahan lalu tiba-tiba udah langsung bercerai atau seperti apa? Bapak punya datanya Pak? Oh, Didominasi data oleh yang usia kami pernikahan punya berapa lama? ini, oh, masalah usia berapa lama ini sangat spesifik sekali karena ada juga yang baru seminggu pernikahan itu Sudah ngajuin mereka sudah gugatan? mengajukan. Tapi Wah, karena baru terbentur seminggu. oleh tema 3 tahun 2023 itu mereka nggak Nunggu bisa, dulu. harus bisa rumah Nunggu 6 enam bulan bulan. dulu. Nunggu 6 bulan Iya, kemudian. ada, Pak, yang iya betul. Yang baru 1 minggu menikah lalu mengajukan itu karena apa, Pak? Nah, mungkin ada yang tabrakan kali ya, mungkin by accident lah kan, Baik, sehingga baik, eh, banyak itu yang dikawin paksa sehingga tidak langgeng lah sudah pasti kan. baik.
Jadi kita tadi kalau boleh kita mengevaluasi artinya di periode yang sama di tahun ini ada tren penurunan walaupun tidak signifikan begitu Pak ya, tapi lumayan Benar. ada Ya. selisih seratusan gitu. Nah kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang paling banyak tercatat di Pengadilan Agama Palembang tahun berapa Pak? Yang terlalu banyak kasus perceraian Itu dan berapa jumlahnya? sebelum COVID itu Bisa sampai cukup berapa cukup Pak? signifikan. Dalam satu tahun bisa 3.000 perkara Wow, 3 ribuan. dalam Yang satu paling tahun sedikit itu di tahun perceraian berapa Pak? saja. Oke, dari data Pengadilan Yang Agama paling sedikit Palembang. ketika COVID, Pak. Ketika Oh, COVID itu sangat jauh menurun. oh, justru Ketika pas tahun COVID 2019, 2020 ya. dikit sekali Ah, begitu yang mengajukan gugatan ya. ya, karena kita faktor tidak boleh bersidang dalam Oh, tatap baik. muka, sehingga Baik. ya, Tapi pasca Covid banyak lagi gitu, Pak ya. banyak lagi Baik, gitu. baik, baik. Pak Yuli, mungkin terakhir mungkin bisa diberikan masukan lah untuk yang masih rumah tangganya masih utuh begitu, Pak, atau yang sekarang sedang berkonflik di rumah tangganya, mungkin agar tidak berujung pada kasus perceraian. Mungkin Bapak bisa memberikan masukan kepada pasangan-pasangan ini yang sudah berumah tangga. Lalu kira-kira apa ya kira-kira solusi terbaik? Kalau bisa jangan sampai ke perceraian. Pak Yuli, silakan. Bahwa rumah tangga itu adalah unik. Seorang laki-laki hanya memimpin satu orang perempuan itu kadang kesulitan. Ah, disinilah lagi harus punya seni dalam memanage rumah tangga. Yang penting eh, khususnya kepada pihak suami harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Kami yakin kalau dia bertanggung jawab terhadap eh, istri dan anak-anaknya, baik itu sandang pangan maupun papan, saya rasa kecil sekali kemungkinan untuk bercerai. Kemudian jangan pula eh, mudah menerima segala sesuatu yang kita dengar di luar tentang pasangan kita. Karena itu harus dibuktikan dan harus dilihat sendiri. Sehingga tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan suzon, sehingga tidak menimbulkan rasa kecurigaan yang berlebihan, cemburu yang berlebihan, itu juga tidak baik terhadap rumah tangga. Itu Pak. Baik, artinya kalau misalnya memang nggak bisa dibicarakan berdua, ada baiknya mungkin ke pengadilan agama untuk dimediasi. Begitu ya, Pak Yuli ya, duduk bersama, semoga ditemukan solusi terbaik nanti di sana. Seperti itu, Pak Yuli? Tentunya tidak cukup, mediasi ini tidak hanya di pengadilan, bisa juga di dalam keluarga kita. Siapa Baik. orang-orang yang menjadi panutan kita, yang kita anggap bisa memberikan masukan dan wejangan, itu akan lebih baik karena akan sangat menyentuh dan banyak waktu memberikan masukan-masukan maupun nasihat. Baik, tapi sebisa mungkin kita mengharapkan agar pasangan-pasangan yang berumah tangga ini tidak berujung pada kasus perceraian, bisa menemukan solusi terbaik dari segala permasalahan yang ada di rumah tangga mereka masing-masing ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yuli Suryadi ya, Panitera Pengadilan Agama Palembang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolisian. Semoga sehat selalu Pak dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Wassalamualaikum Pak Yuli. Dan